Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhas siyama waz zakata 'alal mu'minin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang berbahagia, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan karunia nikmat kesehatan, nikmat umur, sehingga kita pada saat ini dapat berjumpa kembali dalam rangka mengisi kultum Ramadan tahun 1441 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, syukur alhamdulillah tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Sehingga sekarang kita sudah berada pada hari yang ke-24 melaksanakan ibadah puasa tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, walaupun dalam suasana yang sangat mengerikan, yaitu kita menghadapi COVID-19 atau virus corona, yang kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid. Alhamdulillah, pengurus Masjid Darul Muttaqin Komplek Pertamina Pelaju ini, walaupun tidak mengadakan tarawih dan kultum, tapi mengadakan atau menyediakan kultum melalui online atau video yang ada sekarang ini. Saya jadwalnya yang kedua kali mengisi di Masjid Darul Muttaqin ini. Dan hari ini, malam ini, kita membicarakan tentang zakat. Zakat ini adalah merupakan rukun Islam yang sama derajat dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat, haji, dan puasa. Sama. Oleh karena itu, kalau kita sekarang sedang melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah-ibadah pada malam hari, mendirikan sholat tarawih dan witir di rumah, dan akhir-akhir menjelang berakhir Ramadan ini, jangan lupa kita mengeluarkan zakat. Zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu adalah kita mengeluarkan zakat harta yang kita simpan, yang kita memiliki sampai 1 tahun atau sampai haulnya. Zakat ini bermacam-macam. Ada zakat mal, ada zakat binatang, ada zakat tanam-tanaman. Dan kita akan bicarakan tentang zakat mal atau zakat emas. Kalau kita menyimpan emas, itu sudah sampai 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 34, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan dia tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beri kabarlah hai Muhammad pada mereka
mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dan pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, emasnya tidak dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari dia miliki. Berapa jumlahnya? Kalau kita sudah memiliki emas, umpamanya lebih kurang 85 gram. Kalau kita sukukan lebih kurang 13-14 suku. Kalau sudah 1 tahun kita miliki, kita keluarkan. Apalagi sekarang, kalau kita menyimpan emas pada bulan 4 tahun yang lalu, sekarang sudah berada bulan 4 tahun ini, berarti sudah 1 tahun. Nah, di masyarakat kita ini sudah tradisi mengeluarkannya pada hari raya Idul Fitri. Sebenarnya apabila sudah sampai 1 tahun itu wajib dikeluarkan. Apalagi sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat sangat membutuhkan. Alangkah baiknya kalau kita punya harta, punya emas yang kita miliki, kita keluarkan sekarang. Itu yang lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan dalam suasana COVID-19 ini. Nah, apabila kita tidak mengeluarkan, pada ayat yang 35 Allah menyatakan emas itu akan dihangatkan di api neraka jahanam, kemudian diterikakan di keningnya, di lambungnya, di belakangnya bagi orang yang menyimpan emas tetapi tidak dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, mari supaya ibadah kita sempurna, sholat kita sempurna, puasa kita sempurna, kita keluarkan zakat yang kita miliki, termasuk zakat mal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah Masjid Darul Muttaqin yang berbahagia. Di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaqu nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Artinya, dan janganlah mengira orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, atau kita kenal orang yang gibi. Apa maksudnya? Gibi itu singkatan dari getah basah. Mengira bahwa harta karunia diberikan Allah itu bermanfaat bagi mereka. Padahal harta yang kita miliki itu, karunia yang kita miliki itu, kalau kita dimanfaatkan jalan Allah akan membawa bencana bagi kita. Dan pada hari kiamat nanti, harta yang dia miliki tidak dikeluarkan seolah-olah miliknya sendiri. Nanti pada hari kiamat digantungkan di lehernya. Sebab di dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang yang meminta atau orang yang tidak minta. Di dalam Al-Quran nyatakan oleh Allah, fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada hak orang yang meminta, ada hak orang fakir miskin. Nah, kalau kita tidak membayar zakat, berarti kita berhutang, masih berhutang. Pada siapa? Termasuk berhutang pada hak yang memilikinya atau hak yang meminta-minta. Siapa? Para fakir miskin. Dan di akhirat nanti kita tetap mempertanggungjawabkan karena hutang tidak dibayar. Dalam suatu riwayat dari Ibnu Hajar menyatakan, ada ulama tabi'in di zaman dahulu datang Jakarta Palembang Sanjo ke rumah Ibnu Sina.
datang ke rumah Ibnu Sinan, bapak-bapak, ibu-ibu. Diajak oleh Ibnu Sinan takziah ke rumah tetangganya karena tetangganya mendapat musibah. Dari kejauhan rumah terdengar suara orang menangis, yaitu yang mendapat musibah. Setelah ulama tabi'in masuk rumah memberikan salam, dijawabnya kemudian menangis lagi. Ulama tabi'in memberikan nasihat tentang musibah, tetapi yang mendapat musibah tetap menangis. Ulama tabi'in diam. Selesai nangis, yang dapat musibah bicara. Kalau masuk kita Palembang, terima kasih Pak Kiai, Bapak sudah memberikan nasihat pada saya. Nasihat Pak Kiai itu saya semuanya sudah tahu. Pak Kiai mengatakan dapat musibah itu harus sabar. Saya sudah tahu. Tawakal saya sudah tahu. Tetapi Pak Kiai, saya sangat sedih pada saudara saya yang meninggal itu. Ulama tabi'in bertanya, kenapa? Karena saudara saya meninggal itu mendapat siksa di dalam kubur. Ulama tabi'in kaget. Apakah saudara tahu dengan alam yang gaib? Sebab tidak ada orang yang tahu tentang siksa kubur kecuali Rasul yang mendapat ridha Allah. Memang saya tidak tahu, katanya. Tetapi kenyataannya memang saudara saya di dalam kubur mendapat siksa. Berceritalah dia. Waktu sudah menguburkan saudara saya tersebut, Pak Kiai, saya masih meratakan kuburan. Ada suara terlintas. Saya dengar. Saya ingat itu adalah saudara-saudara saya dalam kubur. Saya sedang mengingat-ingat, terlintas lagi suara. Persis suara saudara saya di dalam kubur. Lalu saya bongkar kuburannya. Setelah sampai kepada jenazahnya, saya lihat di lehernya digantungkan rantai dari api. Ini Pak Kiai, katanya, diperlihatkan tangannya yang hangus karena menarik rantai dari api di leher saudaranya. Maka saya, katanya, teringat nangis terus. Lalu ulama tabi'in bertanya, apakah kira-kira dosanya? Saudara saya itu termasuk orang yang baik, ibadahnya bagus. Hanya satu yang saya tahu, katanya. Saudara saya itu termasuk orang yang kikir, pelit, bakhil. Jangankan dia membayar yang wajib, sedekah pun dia tidak pernah. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat Surah Ali Imran ayat 190, ada benarnya bahwa orang yang tidak membayar zakat akan mendapat siksa pada hari akhirat nanti. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Darul Muttaqin yang saya hormati. Oleh karena itu, mari kita keluarkan zakat kita, terutama zakat mal, karena tujuan daripada zakat mal itu ada dua. Kalau kita mengeluarkan zakat, berarti kita sudah membersihkan diri kita dari sifat kikir, membersihkan diri kita dari tamak, rakus. Orang Palembang, tamak, rakus pula, dan tidak memiliki rasa kepedulian sosial terhadap orang lain. Nah, mudah-mudahan itu yang pertama, kalau kita menunaikan zakat. Yang kedua, zakat yang kita keluarkan itu untuk mensucikan, membersihkan harta yang kita miliki. Karena mungkin kita mencari harta itu termasuk ada yang subhat. Nah, bagaimana cara membersihkannya?
kita bayar zakatnya sebanyak 2,5%. Ya. Nah, kalau kita keluarkan zakat, berarti kita termasuk hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah. Dan memang orang yang mensyukuri nikmat Allah ini hanya sedikit. Di dalam Al-Quran nyatakan oleh Allah dalam surah As-Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan hanya sedikit, kata Allah, hambaku yang dapat bersyukur. Kenapa sedikit? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Sudah barang tentu Allah tahu dengan sifat dan tabiat manusia. Di antaranya adalah sifat kikir, tamak, rakus. Nah, kalau kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah, berarti kita tidak termasuk orang yang rakus, termasuk tidak menjadi orang yang tamak. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan nikmat yang berlipat ganda. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian senantiasa bersyukur, kata Allah, senantiasa berterima kasih terhadap nikmat yang aku berikan, niscaya, kata Allah, aku akan tambah nikmat yang telah ada. Tetapi, kata Allah, jika kalian tidak bersyukur, kufur terhadap nikmatku, tunggulah, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab pula yang paling dahsyat. Oleh karena itu, mari, kalau kita memiliki harta, kita keluarkan, supaya kita tidak mendapat ancaman dari Allah. Dan kalau kita keluarkan, insya Allah tidak ada orang yang rugi, tidak ada orang yang roboh karena membayar zakat, tidak ada orang yang roboh karena melaksanakan infak sodako. Kenapa? Karena zakat, infak sodako itu ada perintah Allah. Tidak ada orang yang roboh dengan perintah Allah. Tetapi banyak orang yang roboh karena perbuatan maksiat. Kenapa orang itu roboh? Karena narkoba. Kenapa orang itu roboh? Karena berjudi. Judi, narkoba adalah perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah, kalau kita melaksanakan perintah Allah, termasuk orang yang baik. Kalau kita termasuk orang baik, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah akan baik, manusia akan baik kepada kita. Lalu yang berikutnya, kita mengeluarkan zakat itu tepat dalam waktu 1 tahun. Nah, di samping zakat mal ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini juga ada kaitannya dengan puasa yang kita laksanakan sebulan penuh. Kenapa? Karena zakat fitrah itu mensucikan orang yang berpuasa, wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makan orang yang miskin. Kapan kita keluarkan zakat? Berbeda dengan zakat mal. Zakat fitrah yang kita keluarkan adalah sebelum orang melaksanakan sholat Id atau sebelum melaksanakan khutbah sholat Id. Nah, kita ini tidak bisa melaksanakan sholat Id di masjid. Sekarang kita melaksanakan sholat Id, Idul Fitri di rumah bersama keluarga. Kalau ada berjamaah, berjamaah. Kalau tidak berjamaah, sholat sendiri. Bagaimana pelaksanaannya? Sama dengan sholat Idul Fitri di masjid. Ya. Kalau kita menjadi imam, seorang bapak di rumah jadi imam, sholat Id, ya biasa. Takbir pertama, selain dari takbiratul ihram, 7 kali takbir. Di antara takbir membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tetapi jangan dikuatkan, sirran. Tidak kuat. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya 8 termasuk takbiratul ihram. Membaca Fatihah, ayat, kemudian ruku sampai sujud, sudah sujud berdiri lagi, takbir 5 kali.
Antara takbir kita mengucapkan sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diteruskan membaca Fatihah, ayat dan sebagainya, cukup 2 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, oleh karena itu mari sesudah kita melaksanakan puasa sebulan penuh tahun ini, kita keluarkan zakat fitrah. Itu dalam rangka kesempurnaan ibadah puasa kita. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah sesudah orang melaksanakan sholat Id, itu bukan zakat fitrah, shadaqatun min shadaqat, termasuk hanya sedekah biasa. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Darul Muttaqin yang saya hormati, demikian saja tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. Selamat melaksanakan ibadah puasa, tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat merampungkan puasa ini sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.